Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelmi Sulestari dari Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan menjelaskan Cost and Benefit Analysis pabrik roti. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kegunaan dari Cost Benefit Analysis ini. Nah, jadi Cost Benefit Analysis ini digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran, dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Nah, setelah komponen biaya dan manfaat diketahui, maka cost and benefit analysis bisa dilakukan untuk menentukan apakah sebuah proyek sistem informasi ini layak atau tidak. Nah, adapun metode-metode yang digunakan dalam cost and benefit analysis diantaranya adalah payback period method, return on investment method, net present value method, dan internal rate of return method. Penjelasan dan contoh perhitungan dari metode-metode tersebut dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama ada payback period method. Penilaian proyek investasi menggunakan metode ini didasarkan pada lamanya investasi tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk, dan faktor bunga tidak dimasukkan dalam perhitungan ini. Sebagaimana sebuah proyek sistem informasi manajemen pabrik roti bernilai 20 juta. Dan misalnya cash inflow tiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar 6 juta. Maka periode pengembalian investasi ini adalah 20 juta dibagi 6 juta, yaitu 3,333 juta, yaitu 3.333 tahun. Ini berarti proyek investasi sistem informasi manajemen tersebut akan tertutup dalam waktu 3 tahun, 3 bulan. Bila cash inflow tiap tahunnya tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu persatu sebagai berikut. Misal, nilai proyek sistem informasi manajemen bernilai 788.500.000 dan umur ekonomis proyek tersebut adalah 4 tahun. Dan cash inflow setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Cash inflow tahun pertama sebesar 285 juta, cash inflow tahun kedua sebesar 372.500.000, dan cash inflow tahun 3 sebesar 486 juta, dan terakhir cash inflow tahun 4 sebesar 542.250.000. Maka payback period untuk investasi sistem informasi manajemen ini adalah nilai investasi 788.500.000. Lalu cash inflow tahun 1 285 juta, sisa investasi tahun 2 503.500.000, cash inflow tahun 2 372.500.000, dan sisa investasi tahun 3 131 juta. Nah, sisa investasi tahun 3 sebesar 131 juta itu tertutup oleh sebagian dari cash inflow tahun 3 sebesar 486 juta, yaitu 131 juta ini dibagi dengan 486 juta yang menghasilkan 0,2695 bagian. Kesimpulannya adalah bahwa payback period investasi ini adalah 2 tahun 3.234 bulan. Dan kelayakan dari investasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan payback period yang ada dengan maksimum payback period yang dianggap layak yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, maksimum payback period adalah 3 tahun, berarti investasi ini diterima. Maka sebaliknya, apabila ini kurang dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, maka investasi ini tidak diterima. Lalu yang kedua ada metode return on investment. Metode pengembalian investasi ini digunakan untuk mengatur
Presentase manfaat yang dihasilkan oleh suatu proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Sedangkan return on investment dari suatu proyek dapat dihitung dengan rumus total manfaat dikurang total biaya. ROI sama dengan total biaya. Baik, ini diketahui manfaat tahun pertama sampai keempat. Total manfaatnya adalah 1 juta. Total manfaatnya adalah 1.978.500.000. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan dari tahun ke-0 sampai ke-4 adalah sebagai berikut. Total 1.081.250.000. ROI untuk proyek ini adalah sebesar, berikut adalah perhitungannya. Lalu apabila suatu proyek investasi mempunyai ROI lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat diterima. Pada proyek ini nilai ROI-nya adalah 0,8298 atau sebesar 82,98%. Ini berarti proyek ini dapat diterima karena proyek ini akan memberikan keuntungan sebesar 82,98% dari total biaya investasinya. Lalu yang ketiga ada metode Net Present Value Method. Metode ini sekarang bersih merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi cash inflow atau arus dari uang. Berbeda dengan metode payback period and return on investment yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau biasa disebut time value of money atau time preference of money. Dalam metode ini, Rp1 nilai uang sekarang lebih berharga dari Rp1 nilai yang di kemudian hari. Karena uang tersebut dapat diinvestasikan atau ditabung dan didepositokan dalam jangka waktu tertentu dan akan mendapatkan tambahan keuntungan dari bunga. Baik, ini adalah rumus dari NPV. Keterangannya, NPV adalah net present value, I adalah tingkat suku bunga diskonto, dan N umur proyek investasi. Bila nilai net present value lebih besar dari 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Berdasarkan data pada lampiran 01 akan dicoba dihitung besarnya nilai NPV dengan tingkat suku bunga diskonto yang diasumsikan adalah sebesar 15% per tahun. Ini adalah perhitungannya. Dan didapatkan NPV sebesar Rp371.117.041,7 Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai NPV untuk investasi proyek pengembangan sistem pada pabrik roti adalah sebesar Rp371.117.041,7. Ini berarti bahwa nilai NPV proyek tersebut lebih besar dari 0, sehingga proyek tersebut dapat diterima dan berhasil. Lalu yang terakhir adalah metode Internal Rate of Return Method. Sama seperti NPV, metode tingkat pengembalian internal atau IRR juga merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Pada metode NPV, tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada metode IRR ini, kita justru akan menghitung tingkat bunga tersebut. Tingkat bunga yang akan dihitung ini merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari tiap-tiap cash inflow yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari initial cash outflow atau nilai proyek. Dengan kata lain, tingkat bunga ini adalah merupakan tingkat bunga persis investasi bernilai impas, yaitu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Dengan mengetahui tingkat bunga impas ini, maka dapat dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan. Jika lebih besar, berarti investasi menguntungkan, dan bila sebaiknya investasi tidak menguntungkan. Misalnya, IRR yang dihasilkan oleh sebuah proyek adalah 25%, yang berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 25%.
Bila rate of return yang diinginkan adalah 20%, maka proyek dapat diterima kelayakannya. Baik, kesimpulan yang telah saya dapatkan adalah hasil perhitungan yang didapat dari cost benefit analysis dengan menggunakan alat-alat analisis finansial seperti payback period, NPV, ROI, and IRR memang dapat dimanfaatkan dalam membantu mengambil keputusan dalam menetapkan kelayakan secara ekonomis sebuah proyek pengembangan sistem informasi manajemen. Namun demikian, mengingat sebuah proyek pengembangan sistem informasi manajemen merupakan proyek yang memiliki apa yang disebut intangible benefit, maka kesuksesan analisis ini banyak tergantung pada keakuratan analisis berdasarkan data dan informasi yang digunakan dalam analisis ini, terutama yang berkaitan dengan intangible benefit yang dihasilkan oleh proyek sistem informasi manajemen tersebut. Dan setidaknya dengan cost and benefit analysis, kita dapat memastikan secara ekonomis untuk melanjutkan atau tidak sebuah proyek sistem informasi manajemen yang kita bangun ini. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan tentang cost and benefit analysis public cloud yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.